Semangat pagi, salam tandan berduri. Untuk seluruh petani sawit swadaya, berjumpa lagi dengan channel Petani Sawit Milenial. Kali ini kita mendapatkan proyek baru, yaitu perawatan kebun. Kondisi kebunnya seperti ini. Jadi ini salah satu pohon yang ada di dekat kita. Dan ini kondisi lahannya. Jadi penanaman kelapa sawitnya ditumpang sarikan dengan tanaman nanas. Jadi ini tanaman nanas yang sudah dipanen untuk terakhir kali, yaitu buah ketiga. Jadi dulunya kebun ini dibuka dan ditanam kelapa sawit, kemudian di sela-selanya ditanam dengan tanaman nanas seperti ini. Jadi ini nanas yang sudah dipanen sebanyak 3 kali dan sudah ditinggalkan. Saatnya sekarang perawatan untuk kelapa sawit. Jadi untuk kondisi awal seperti ini cukup berat kalau kita ingin mengharapkan hasil dari kebun kelapa sawit ini. Yang pertama karena umurnya belum 3 tahun, jadi tanamannya baru seperti ini. Ini tidak seberapa kelihatan ya, jadi kondisi tanamannya tidak seberapa terlihat. Yang di sebelah sana terlihat pohon sawit itu bukan bagian dari kebun ini, tapi merupakan kebun tetangga. Sehingga yang kita harapkan untuk kita garap adalah yang area ini. Ada yang bekas rintisan yang nampak di sebelah sana itu. Ya, itu rintisan yang kita lakukan. Jadi areanya nanti sampai di sebelah sana. Yang di sampingnya situ masih belum dirintis. Dan di sebelah sini pun masih belum dilakukan pembersihan. Nanti ini rencananya akan kita buka semua untuk lahan-lahan di area ini. Sehingga nanti bisa terlihat mana barisan kelapa sawitnya. Jadi dengan adanya tumpang sari tanaman kelapa sawit dengan tanaman nanas, sebenarnya cukup bagus karena kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ketika kita merawat tanaman belum menghasilkan, yaitu dari 0 tahun sampai tanaman berumur 3 tahun. Tumpang sari yang dilakukan di kebun ini merupakan kerjasama yang menguntungkan sebenarnya antara pemilik lahan yang memiliki tanaman kelapa sawit dan petani yang menyewa atau menanami tumpang sari dengan tanaman nanas. Namun sepertinya di sini kemarin tidak sesuai perjanjian, karena perjanjian awal adalah ketika tanaman nanas sudah tidak lagi dibudidayakan, maka harusnya dibersihkan sehingga pokok sawitnya ini bisa normal kembali. Jadi seperti ini tanaman nanas yang ada di sekitar pohon sawit. Ini pohon sawitnya baru berumur sekitar 2 tahunan. Dengan kondisi lingkungan yang seperti ini memerlukan biaya yang cukup lumayan untuk membersihkan seluruh areal kebun sawit ini. Di bukitnya cukup curam, jadi ini kemerengannya cukup lumayan. Ini lahannya sampai di sebelah sana ya, yang itu terlihat dengan berbatasan kelapa sawit yang sudah nampak pohonnya. Beberapa minggu yang lalu ditawarkan ke kita untuk mengelola kebun ini. Jadi ini kebun yang kemarin diharapkan bisa menghasilkan panen dari kelapa sawit yang ditanam, namun kondisinya ternyata di luar dugaan. Jadi perjanjian awal dengan pihak yang menanam atau meminjam lahan dengan ditanamin nanas ternyata tidak dibersihkan. Seharusnya sesuai perjanjian, apabila sudah selesai menanam nanas dan tidak dirawat lagi, maka akan dibersihkan. Dan ini sekarang menjadi pekerjaan kami untuk merawat kembali kebun kelapa sawit ini. Pohon yang pertumbuhannya normal ada di area sini. Area yang berbatasan dengan kebun tetangga ini pertumbuhannya normal. Jadi seharusnya tinggi pohon sawit itu sudah seperti ini tingginya. Dan itu nampak sudah mulai mengeluarkan buah karena ini umurnya sudah 2 tahun lebih ya. Jadi seperti ini penampakan kebunnya di bulan Desember tahun 2020. Nanti kita akan mulai membersihkan lahan ini. Dengan langkah awal adalah membersihkan bagian piringan. Kemudian kita perlahan-lahan akan membersihkan di bagian antar gawangan ini, sehingga nanti kondisi pohonnya kembali normal. Jadi untuk langkah awal untuk membersihkan
sisa-sisa tanaman nanas. Nanti kita akan semprot menggunakan racun paraquat. Lokasi yang di sebelah ujung ternyata semaknya luar biasa. Ini sangat tinggi sekali. Ini sudah pekerjaan berapa hari nih? Hitungannya yang full day. 7 hari. Ini setengah hektar 7 hari nih. Nah, jadi ini bekas-bekas tebasan yang sudah dilakukan. Nampak ini cukup tebal ya. Ini pakis bercampur dengan pohon nanas yang cukup tebal. Jadi ketebalannya tuh ada di ini, di sebelah sini, samping sini. Ini nampak lebih tinggi daripada ini, daripada orang dewasa ya, tinggi semaknya ini. Jadi yang di area sebelah sini sawitnya tidak ada. Jadi yang total dari 2 hektar lahan yang ada tanaman kelapa sawitnya hanya sekitar 8 baris ini, 8 baris, 9 baris dengan yang lahan di 2 hektar. Jadi ini dari patok batas tanahnya dari sebelah sini. Ini yang dari patok dengan kode MT. Kemudian yang di sini semak. Nggak tahu di dalamnya apakah ada pohon sawitnya atau enggak. Tapi yang jelas ini kita berada di jalur yang 1 hektar. Dan ini rencananya besok selesai untuk lokasi 1 hektar ini. Nanti kita akan lanjutkan kalau seandainya memang yang lahan yang di sebelah situ merupakan bagian dari kebun ini. Dan nampak dari sini sepertinya tidak ada jejak-jejak pohon sawit. Maka di situ nanti kalau penanaman yang di area sebelah sana akan ditanam total. Dan kalau kita lihat jarak tanam yang ada di kebun ini jaraknya tidak beraturan. Nggak tahu ini jaraknya 9 meter kah, 8 meter kah, mata 5 kah atau apa, ini kurang terlihat dengan jelas. Nanti setelah bersih semua baru kita akan survei lagi berapa pohon yang harus ditanam ulang. Oke, demikian kondisi kebun yang baru kita buka kembali setelah 2 tahun atau 3 tahun ini ya. 2 tahun mungkin ya. Seperti ini ada 2 tahun lebih tidak terawat seperti ini. Dan ini pohon sawitnya yang masih hidup. Karena yang di sebelah sana itu nampaknya sudah beberapa yang tidak nampak lagi batangnya. Mungkin sudah tidak ada lagi pohon sawitnya. Jadi untuk lokasi yang di area sini memang cukup berat ya. Ini satu area sini tertinggal, tidak dirintis karena ada sarang tawonnya. Kemarin pekerjanya kena sengat tawon yang di area sini. Untuk kebun yang sebelah sini sudah normal ya, ini pertumbuhannya. Kemarin juga sama-sama ditumpang sari dengan nanas. Ini bekas pokok nanas yang sudah disemprot habis. Dan ini kondisi pokoknya sudah bersih ya. Ini sudah dibersihkan dan buahnya sudah cukup banyak. Jadi kalau nantinya kebun kita bisa seperti ini, nanti akan siap panen ya. Kalau sudah seperti ini tinggal ditentukan jadwal panennya. Karena ini sudah normal dan masuk umur 3 tahun yang seperti ini. Ini sudah bisa dipanen. Oke, kita kembali ke awal, ke titik pertama. Ya. Jadi rata-rata untuk penanaman sawit oleh petani sawit swadaya di daerah ini ditumpang sarikan dengan tanaman nanas. Jadi ketika buka lahan itu langkah pertama yang ditanam adalah nanas, membersihkan lahan, kemudian di jalur-jalur untuk ditanam nanas. Kemudian setelah ditanam nanas selang sekitar 6 bulan nanas baru mulai hidup, itu baru diisi dengan kelapa sawit. Jadi seiring dengan pertumbuhan kelapa sawit, bibit kelapa sawit yang ditanam biasanya umur yang ini ya, baby, yang masih baby ya, masih umur sekitar 4 bulan. Karena tumpang sari dengan tanaman nanas apabila yang digunakan adalah bibit yang sudah berumur 12 bulan atau lebih, maka pertumbuhan nanasnya akan terganggu. Bahkan mungkin nanti tidak bisa panen kalau kita tanam kelapa sawit dengan bibit yang standar, karena nanti akan ternaungi tanaman nanasnya.
Oke, jadi ini hasil rintis yang sudah dilakukan di bekas tanaman nanas yang belum mati, yang areal yang kita kerjakan. Jadi nampaknya nanti ini perlu langkah selanjutnya yang berupa garuk piringan ya, piringan yang ada di pokok sawit itu kita bersihkan dari batang-batang nanas. Oke, demikian kondisi awal untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang ditumpang sarikan dengan tanaman nanas. Seharusnya kondisi sawitnya sudah lebih baik karena ini umurnya sudah hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Namun karena langkah pembersihan dari kebun nanasnya terlambat, makanya kondisinya seperti ini. Oke, salam Tenan Berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.